Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Hendra Masfika, staf pengajar Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Semarang, akan membahas materi Mektan 1 pada bab tanah dan klasifikasinya. Adapun outline kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai definisi tanah, kemudian berat volume tanah dan hubungan antar parameternya. Selanjutnya ada analisis ukuran butiran, kemudian ada batas-batas attribut, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai deskripsi dan klasifikasi tanah. Khusus pada bagian video ini, kita akan membahas dua subbab awal, yaitu mengenai definisi tanah, kemudian ada berat volume tanah, serta hubungan antar parameternya. Dalam pandangan teknik sipil, tanah merupakan himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas yang terletak di atas batuan dasar. Tanah berasal dari pelapukan fisik dan kimiawi batuan. Adapun proses pembentukan tanah secara fisik itu mengubah batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil akibat pengaruh erosi, air, angin, es, aktivitas manusia, maupun akibat adanya perubahan suhu. Jika hasil pelapukan tersebut tetap berada di lokasi aslinya, maka disebut dengan tanah residual atau residual soil. Sedangkan apabila tanah sudah terangkut dan berpindah tempat, maka kita kenal dengan istilah tanah terangkut atau transported soil. Adapun ruang di antara partikel-partikel tanah dapat berisi air, udara, ataupun keduanya. Maka istilah pasir, lempung, lanau, atau lumpur biasanya digunakan untuk menggambarkan ukuran partikel dan atau sifat khusus tanah. Sebagai contoh, tanah lempung merupakan jenis tanah yang bersifat kohesif dan plastis. Sedangkan tanah pasir digambarkan sebagai tanah yang tidak kohesif dan bersifat non-plastis. Pada gambar 1 kita melihat siklus batuan. Pada mata kuliah geologi teknik, kita mengenal 3 jenis batuan. Yang pertama ada batuan sedimen, kemudian yang kedua ada batuan metamorf, dan yang ketiga ada batuan beku. Pelapukan dari batuan inilah yang kemudian akan membentuk tanah. Apabila hasil dari pelapukan tersebut masih berada di lokasi aslinya, maka kita kenal dengan istilah tanah residual. Sedangkan apabila hasil pelapukan tersebut sudah mengalami perpindahan tempat, kemudian mengalami deposisi atau konsolidasi, maka kita sebut sebagai tanah terangkut atau transported soil. Maka inilah yang menjadi ruang lingkup dari pembahasan mekanika tanah. Pada gambar 2, kita melihat klasifikasi ukuran butiran. Tabel ini menunjukkan batas-batas interval ukuran butiran pada tanah kerikil, pasir, lanau, ataupun lempung menurut berbagai organisasi. Di antaranya ada USGS, MIT, ASTO, USDA, maupun ASTM. Sebagai contoh, misalnya pada tanah lempung, menurut ASTM mempunyai ukuran butiran antara 0,001 sampai dengan 0,005 mm. Sedangkan pada tanah pasir, menurut ASTO, mempunyai ukuran butiran berada pada interval 0,0075, saya ulangi, 0,075 sampai dengan 2 mm.
Di dalam prakteknya, nanti kita akan lebih banyak menjumpai klasifikasi tanah berdasarkan USGS yang kemudian kita kenal dengan ASTM. Ada juga beberapa yang menggunakan ASTO maupun British Standard. Oke, selanjutnya kita membahas subbab berat volume tanah dan hubungan antar parameternya. Segumpal tanah dapat terdiri dari 2 atau 3 bagian. Tanah kering dan tanah jenuh terdiri dari 2 bagian elemen, sedangkan tanah tidak jenuh terdiri dari 3 bagian elemen. Kita lihat pada gambar 3A, merupakan elemen tanah dalam keadaan alami. Kemudian pada gambar 3B, kita lihat 3 bagian elemen tanah tersebut beserta hubungan berat dan volumenya. Penjelasannya adalah, pada gambar 3A ini merupakan elemen tanah dalam keadaan alami yang mempunyai 3 elemen. Elemen yang pertama adalah elemen padat berupa butiran, kemudian ada elemen air pori, kemudian ada elemen rongga udara. Sedangkan pada tanah kering dan tanah jenuh itu hanya terdiri dari 2 elemen. Untuk tanah kering, elemennya berupa yang pertama elemen padat berupa butiran dan elemen udara atau rongga udara. Sedangkan untuk tanah jenuh juga terdiri dari 2 elemen berupa elemen butiran dan elemen air atau air pori. Dari gambar di samping dapat dibentuk persamaan. Yang pertama, W sama dengan WS ditambah WW. Kemudian V sama dengan VS ditambah VW ditambah VA. Yang ketiga, VV sama dengan VW ditambah VA. Dengan WS merupakan berat butiran padat, VS sama dengan VS merupakan volume butiran padat, VA merupakan volume udara, WW merupakan berat air, dan VW merupakan volume air. Kita lihat pada gambar di samping, berat total tanah diberikan simbol W, sehingga berat total tanah merupakan berat butiran atau berat butiran padat ditambah berat air ditambah berat udara. Dalam hal ini berat udara sama dengan 0, sehingga W sama dengan WS ditambah WW. Terus kemudian untuk volume total tanah merupakan volume butiran padat VS ditambah dengan volume air VW ditambah dengan volume udara VA. Dengan volume rongga udara merupakan volume air ditambah volume udara, VV sama dengan VW ditambah VA. Sehingga dari ketiga persamaan ini kita dapat menghitung kadar air, yaitu perbandingan antara berat air dengan berat butiran padat. W sama dengan WW dibagi WS dikalikan 100%, yaitu dengan WW merupakan berat air dibagi dengan WS merupakan berat butiran padat dikalikan 100%. Berikutnya adalah parameter porositas. Kita berikan simbol N. Porositas merupakan perbandingan antara volume rongga dengan volume total, VV volume of void dibagi volume total. Kemudian ada angka pori. Angka pori merupakan perbandingan antara volume rongga, VV volume of void dibagi dengan volume butiran. Kemudian ada berat volume basah, gamma B. Gamma B merupakan perbandingan antara berat total tanah, di sini termasuk air dan udara, W, dibagi dengan volume total, V. Sehingga gamma B merupakan W dibagi V dengan satuan kilonewton per meter kubik. Kemudian ada berat volume kering tanah, yaitu perbandingan antara berat butiran dengan volume total tanah.
Gamma D sama dengan berat butiran tanah Ws dibagi volume total V dengan satuan sama kilonewton per meter kubik. Kemudian ada berat volume butiran padat, yaitu merupakan perbandingan antara berat butiran padat dengan volume butiran padat, sehingga gamma S merupakan Ws dibagi Vs. Selanjutnya ada parameter berat jenis. Berat jenis tanah Gs merupakan gamma S dibagi gamma W, dengan gamma S merupakan berat butiran padat atau volume berat butiran padat dibagi dengan berat volume air. Dengan berat volume air sama dengan 9,81 atau biasanya kita gunakan 10 kN per meter kubik. Selanjutnya ada derajat kejenuhan, yaitu merupakan perbandingan antara volume air dengan volume total rongga, sehingga S sama dengan VW volume air dibagi volume of void dikalikan 100%. Dari persamaan-persamaan di atas dapat kita lihat hubungan antar masing-masing parameternya. Yang pertama ada hubungan antara angka pori dengan porositas, yaitu E sama dengan N dibagi 1 min N. Kita lihat pada persamaan 1.6 dan 1.5, N sama dengan VV dibagi V dan E sama dengan VV dibagi Vs. Dari kedua persamaan ini kita bisa saling substitusikan untuk mendapatkan nilai E sama dengan N dibagi 1 min N, yaitu E sama dengan VV dibagi Vs sama dengan N kalikan V dibagi V min VV. Kemudian kita masukkan untuk nilainya, yaitu VV-nya, sehingga N dikalikan V dibagi V dikurangi N kalikan V. Kemudian N dikalikan V dibagi V dikalikan 1 min N. Kemudian V kita coret, yaitu V merupakan volume total. Nah, kita coret sehingga kita peroleh E sama dengan N dibagi 1 min N, sehingga terbukti untuk persamaan 1.2. Selanjutnya yaitu untuk persamaan 1.3, yaitu N sama dengan E dibagi 1 plus E, yaitu N merupakan fungsi dari angka pori atau porositas merupakan fungsi dari angka pori. Kita lihat juga pada persamaan 1.6 dan 1.5. Sekarang kita balik untuk menghitung nilai porositasnya. N sama dengan volume of void dibagi volume total. Kemudian volume of void kita substitusikan, yaitu dari persamaan ini, sehingga kita peroleh volume of void sama dengan E dikalikan volume of soil, kemudian dibagi V. V kita substitusikan, V sama dengan Vs ditambah VV. Kemudian kita jabarkan kembali. Untuk nilai VV sama dengan merupakan atau fungsi dari angka pori dikalikan volume of soil atau volume butiran padat, sehingga kita peroleh E dikalikan Vs dibagi Vs ditambah E dikalikan Vs sama dengan kita coret nilai Vs-nya, maka kita peroleh nilai N porositas sama dengan E dibagi 1 plus E, sehingga terbukti apa yang kita lihat pada persamaan 1.13. Kemudian selanjutnya ada parameter berat volume basah. Kita kenal dengan gamma B. Gamma B sama dengan Gs dikalikan gamma W dikalikan 1 ditambah kadar air W dibagi 1 plus E. Maka kita lihat persamaan yaitu 1.7, 1.4, 1.9, dan 1.6, yang terakhir 1.10. Dari persamaan-persamaan ini kemudian kita substitusikan, sehingga kita peroleh gamma B sama dengan
berat total dibagi volume total. Kita masukkan komponen dari berat total, yaitu WW berat air ditambah berat tanah, kemudian dibagi volume butiran ditambah volume of void, volume rongga udara. Kemudian kita substitusikan dari persamaan di atas, sehingga kita peroleh kadar air dikalikan berat butiran padat ditambah berat volume butiran dikalikan volume butiran padat dibagi volume butiran padat ditambah angka pori dikalikan volume butiran padat, sehingga kita peroleh W dikalikan gamma S dikalikan volume of soil Vs ditambah gamma S kalikan Vs dibagi Vs ditambah E dikalikan Vs. Kita coret untuk nilai Vs-nya, sehingga kita memperoleh gamma S dikalikan 1 plus W dibagi 1 plus E. Sedangkan gamma S sendiri merupakan fungsi dari berat jenis dikalikan berat volume air. Sehingga kita peroleh GS dikalikan gamma W dikalikan 1 plus W dibagi 1 plus E. Sehingga terbukti untuk persamaan gamma B, GS dikalikan gamma W dikalikan 1 plus W dibagi 1 plus E, yaitu pada persamaan 1.14. Kemudian yang ketiga ada hubungan antar parameter berupa berat volume jenuh atau gamma sat. Gamma saturated merupakan gamma W dikalikan GS ditambah E dibagi 1 ditambah E. Kemudian ada berat volume kering gamma D, gamma dry, yaitu GS dikalikan gamma W ditambah 1 plus E. Kemudian yang E ada berat volume efektif atau berat volume apung, yaitu apabila tanah berada di dalam kondisi terendam, maka kita sebut dengan istilah gamma efektif, yaitu GS-1 dikalikan gamma W dibagi 1 plus E, dengan gamma aksen merupakan gamma sat, gamma saturated dikurangi dengan gamma air. Dalam hal ini gamma air biasanya kita tentukan sebesar 1 ton per meter kubik atau sama dengan 9,81 kilonewton per meter kubik. Kemudian untuk kerapatan relatif, yaitu menunjukkan tingkat kerapatan tanah granuler di lapangan, biasanya pada tanah berbutir kasar atau tanah pasir, tanah kerikil, dengan persamaan DR sama dengan E maksimum dikurangi E tertentu dibagi E maksimum dikurangi E minimum. Kemudian ada kepadatan relatif, yaitu perbandingan antara berat volume kering tanah di lokasi dengan berat volume kering maksimum hasil uji pemadatan standar. Ini biasanya untuk tanah berbutir halus, biasanya tanah lempung atau tanah lanau, dengan persamaan RC sama dengan gamma D dibagi gamma D maksimum dikalikan 100%. Adapun hubungan antara kerapatan relatif dan kepadatan relatif adalah RC sama dengan 80 ditambah 0,2 DR, dengan DR yang kita sebut tadi merupakan kerapatan relatif. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah ini. Pada kondisi di lapangan, tanah mempunyai volume 10 cm kubik dan berat basahnya sebesar 18 gram. Apabila berat tanah kering oven adalah 16 gram dan berat jenis tanah adalah 2,71, maka hitung kadar air, berat volume basah, berat volume kering, angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan. Bisa dilihat di dalam buku Mektan 1. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita hitung kadar airnya. Kadar air merupakan fungsi dari berat air dibagi berat butiran. Sedangkan kita punya adalah berat total tanah. Dan kita punya berat dalam kondisi kering oven, sehingga berat total dikurangi berat butiran dibagi dengan berat butiran, yaitu 18 dikurangi 16 dibagi 16, maka kita peroleh kadar air dari tanah tersebut sebesar 12,5%. Kemudian yang kedua, berat volume basah
atau gamma B. Gamma B merupakan fungsi dari berat total tanah dibagi dengan volume total tanah. Kita peroleh berat total tanah 18 gram, sedangkan kita peroleh untuk volume total tanah sebesar 10 cm kubik, sehingga kita peroleh 1,8 gram per cm kubik. Ini kita konversi satuannya menjadi kilonewton per meter kubik, sehingga kita kalikan 9,81, kita peroleh 17,66 kilonewton per meter kubik. Kemudian untuk nilai berat volume kering gamma D, gamma dry merupakan WS dibagi V atau berat butiran padat dibagi volume total. Kita punya WS-nya sama dengan 16 dibagi 10, kita ketemu hasilnya 1,6 dikalikan 9,81 untuk mengubah satuannya, sehingga kita peroleh 15,7 kilonewton per meter kubik. Kemudian ada angka pori. Angka pori merupakan fungsi dari VV dibagi VS, volume of void dibagi volume of soil. Kita hitung satu per satu. Yang pertama VS. VS merupakan fungsi dari VS dibagi GS dikalikan gamma V. VS tadi kita peroleh, yaitu 16 berat butiran padat dibagi GS-nya 2,7 dikalikan berat volume airnya 1, sehingga kita peroleh 5,90 cm kubik. Sedangkan volume of void, volume rongga udara, merupakan volume total dikurangi volume butiran padat VS, sehingga kita peroleh volume total adalah 10 dikurangi hasil perhitungan tadi 5,90, sehingga diperoleh nilai volume of void-nya 4,10 cm kubik. Kemudian kita hitung angka porinya, yaitu 4,1 dibagi 5,90, kita peroleh angka porinya sebesar 0,69. Kemudian kita hitung nilai porositasnya. N sama dengan E dibagi 1 plus E. Untuk nilai E kita peroleh dari perhitungan pada poin D 0,69. Kita masukkan dalam persamaan ini, sehingga kita peroleh nilai porositasnya sebesar 0,41. Kemudian yang terakhir kita menghitung derajat kejenuhan, yaitu S. S merupakan fungsi dari volume air dibagi volume rongga. Kita terlebih dulu hitung volume air. Volume air merupakan fungsi dari berat air dibagi berat volume air, VV dibagi gamma V, sehingga kita peroleh nilainya untuk VV merupakan berat total dikurangi berat butiran. Berat totalnya 18 dikurangi 16 dibagi berat volume airnya 1, kita peroleh 2 cm kubik, sehingga S derajat kejenuhan merupakan volume air dibagi volume of void 2 dibagi 4,10, sehingga kita peroleh 0,49 dikalikan 100% menjadi derajat kejenuhan sebesar 49%. Demikian video kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini atau melalui grup WA. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.